Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tempat kita masing-masing pagi ini kembali kita mau bersama-sama berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara ambil tempat dan sikap yang tepat untuk kita menghadap Tuhan. Saya mau sampaikan satu firman Tuhan bagi kita mengawali doa kita pagi ini. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita datang dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan pagi ini. Dalam segala keadaan kita rendahkan hati, kita menghadap Tuhan dengan hormat. Mari saudara, teduhkan hatimu, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Pagi ini kembali kami bersama-sama dari tempat kami masing-masing menghadap Engkau ya Bapa, Allah yang mulia, menaikkan syukur kami, pujian kami, dan kerinduan kami. Kiranya hadirat-Mu memenuhi ruangan di mana kami ada. Kemuliaan Tuhan turun di tempat ini di mana kami ada, menjamah melawat setiap kami. Dan pagi ini kami mau naikkan syukur kami, pujian kami. Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan, naikkan pujian bersama-sama bagi Dia. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan pujian kembali dari awal. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya.
mengatasi bumi. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu, tinggikan dirimu. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Mari bersama sekali lagi saudara, katakan tinggikan dirimu. Haleluya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. arahkan hati dan pandangmu kepada Tuhan. Si bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi, mengatasi bumi. Tinggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi selamanya. Tinggikan Yesus, tinggikan Tuhan di sepanjang hidupku. Bagi-Mu Tuhan kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, selamanya. Kau ku tinggikan. mari pagi ini saudara,
arahkan hati dan pandangmu hanya kepada Tuhan. Biar setiap kita menikmati hadirat Tuhan pagi ini di tempat di mana kita berada. Mari terus menyembah Tuhan, bermazmur, naikkan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, ku bersyukur kepadamu Tuhan, pemilik hidupku, tujuan hidupku, kekayaan abadi, hartaku yang sejati. Tuhan saja, Tuhan saja, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus melawat kami. Terus melawat kami. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari saudaraku naikkan pujian ini sebagai komitmen kita. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Katakan ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari dengan lembut katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, kita semua tahu bahwa hidup di bumi ini sementara. Bahwa ada banyak kesedihan di bumi ini. Tetapi kita juga tahu ada masa depan yang penuh harapan bersama Tuhan. Jadi sebenarnya kita tidak punya pilihan lain. Hanya satu pilihannya, Tuhan saja. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah setiap kami semakin hari semakin dewasa dan serius mau berubah. Mau belajar, mau berubah, melakukan kehendak Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal kesedihan. Kesedihan adalah bagian daripada realitas hidup manusia di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Alkitab tidak menyangkal bahwa ada kesedihan di bumi ini. Ya. Contohnya Ayub pasal 14 ayat 1. Saudara. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Menyedihkan ya. Kita semua tentu pernah mengalami hal-hal yang menyedihkan. Di bumi ini kesedihan datang dalam banyak bentuknya. Seperti kehilangan orang yang dikasihi. Bisa orang tua, bisa anak, bisa pasangan hidup. Kekecewaan dalam... Nah ini, kekecewaan dalam pelayanan. Menyedihkan ya. Harusnya pelayanan itu kan tidak menyedihkan. Tapi memang ada banyak kekecewaan juga. Tapi ingat, yang penting jangan tersandung. Kita harus kokoh imannya di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, saudara. Sebab yang kita pandang cuma satu Tuhan. Ya. Ada lagi kesedihan karena luka. Karena pengkhianatan. Dan juga kesedihan akan doa yang belum terjawab. Bahkan ketika kita hidup benar sekalipun, kita masih bisa tetap menderita. Memang dunia ini sudah jatuh. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga sedih kalau melihat hal-hal yang menyedihkan. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Ya. Jadi kesedihan itu bukan tanda bahwa seseorang itu kurang iman, bukan, saudara. Menangis bukan dosa. Ya, bukan itu. Justru karena kita berperasaan, maka kita bisa sedih, maka kita bisa menangis. Itu bukan dosa. Jadi kenapa ada kesedihan di bumi ini? Yang pertama, karena dosa merusak tatanan, merusak ciptaan Tuhan. Dunia ini tidak seperti rancangan mula-mula lagi, sudah rusak, saudara. Roma pasal 8 ayat 22, saudara. Coba kita perhatikan ayat ini ya. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya, itu poin nomor pertama, karena dosa yang merusaknya. Yang nomor 2, karena bumi bukan tujuan akhir kita memang. Jadi bumi ini memang sementara.
Jadi kesedihan itu bahkan mengingatkan kita bahwa rumahku bukan di bumi ini. Untung rumahku bukan di bumi ini. Gitu. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 14, saudara. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Di langit yang baru, bumi yang baru. Poin ketiga, saudara. Karena Tuhan membentuk kita lewat penderitaan. Jadi penderitaan itu sesuatu yang baik kalau dipakai oleh Tuhan. Membentuk kita, karakter kita lewat penderitaan. Kesedihan itu sering menjadi alat pemurnian iman. Roma pasal 5 ayat 3-4. Roma pasal 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi penderitaan atau kesedihan pun bisa berguna, saudara. Supaya kita dibentuk karakter kita, supaya iman kita makin kokoh. Mestinya demikian. Biarlah pagi ini kita semua disadarkan ya bahwa kesedihan itu pasti terjadi. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita meresponi kesedihan bila itu kita alami. Alkitab tidak pernah memerintahkan bahwa kita menyangkal saja pura-pura tidak ada kesedihan. Oh, tidak. Tetapi ketika kesedihan itu terjadi, bawalah itu kepada Tuhan. Itu yang paling benar. Di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kesedihan di bumi ini kan tidak kekal, saudara. Ya, tidak sia-sia juga. Tidak akan terlewat dari perhatian Tuhan juga. Makanya kalau kita mengerti hal ini, kesedihan hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan kelak yang akan kita terima. Oleh sebab itu, jangan kita gara-gara sedih atau mengalami ketidakadilan lalu kita menyimpang dari iman kita. Jangan, saudara. Sebab kekekalan jauh lebih berharga dari seluruh isi bumi ini. Ya. Nah, nanti baru tidak ada kesedihan lagi. Di surga kekal. Dalam Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kan begitu. Kesedihan itu adanya di bumi. Tetapi pengharapan kita adanya di surga. Ya. Jadi kalau kita menangis bukan karena kita lemah, bukan. Tapi karena kita lagi bersedih atau kita sedang peduli kepada orang yang ditimpa kemalangan. Dan Tuhan kita menghitung air mata kita satu persatu. Biarlah ini menguatkan setiap kita, menghibur dan memberi pengertian agar setiap saudara yang pernah mengalami kesedihan, entah itu kehilangan anak yang sangat dicintai, entah itu kehilangan suami, kehilangan orang tua, itu sangat sedih loh, saudara. Sangat memukul sekali. Terkadang orang yang baru mengalaminya bingung, apa yang harus kulakukan Tuhan? Nah, di tengah-tengah kebingungan itulah kita harus selalu ingat bahwa semuanya kepada Tuhan. Dan ingat, kesedihan ini hanya sementara. Tuhan janjikan suatu tempat di langit yang baru, bumi yang baru, di mana tidak ada kesedihan lagi. Di mana kita akan berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, yang takut akan Tuhan tentunya. Begitu ya, saudara ya. Jadi kalau kita menghadapi kesedihan, itu normal. Sebab dunia ini memang tidak menjanjikan dan memang bukan rumah kita. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa, jadi wajar kalau ada kesedihan atau tragisnya hidup ini. Mari kita tundukkan kepala, saudara.
Bapa di surga, terima kasih untuk pencerahan di pagi hari ini. Kami merasa bersyukur. Kami benar-benar bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih juga untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang juga mendukung pekerjaan-Mu ini, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.